Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh? Insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Dan untuk Ananda yang masih dalam keadaan sakit, semoga Allah segera limpahkan kesehatan untuk kalian. Nah, hari ini, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu nih. Seperti pembiasaan kita setiap hari, kita membaca ayat kursi, eh, membaca Sayyidul Istighfar, zikir pagi, dan doa sebelum belajar. Silakan teman-teman berdoa masing-masing di rumah. Eh, Alangkah lebih baiknya belajar itu diawali dengan berdoa supaya kita diberi kemudahan untuk pada saat memahami materinya. Oke, Ibu harapkan kalian sudah berdoa ya, lalu melanjutkan videonya. Baik, sekarang kita masuk ke materinya, di mana hari ini alhamdulillah kita sudah masuk ke tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita. Berarti kita akan banyak membahas tentang lingkungan. Bagaimana manusia dengan lingkungannya, bagaimana eh, hubungannya antara manusia dengan lingkungan, manfaatnya apa untuk manusia, seperti itu akan kita bahas. Kita masuk ke subtema 1 dengan judul subtemanya adalah manusia dan lingkungan. Pembelajaran pertamanya bermuatan bahasa Indonesia dan IPA. Ini cukup berbeda dengan tema 7, di mana di tema 7 kita banyak membahas tentang sejarah. Sejarah tentang kemerdekaan Indonesia sudah diawali dengan itu. Nah, sekarang kita diawali dengan yang berhubungan dengan lingkungan. Oke, kita langsung aja ya. Oke, yang pertama adalah kita mengamati gambar. Di sini Ibu ada gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kira-kira menurut kalian nih, kita tuh harusnya ada di gambar yang pertama atau di gambar yang kedua? Betul, kita harusnya ada di gambar yang pertama. Karena di gambar yang pertama bisa teman-teman lihat semua di situ ada gambar di mana sebuah hutan atau banyak pepohonan yang ditebang secara liar, secara apa ya, tidak ada perhitungan gitu. Jadi hampir semuanya ditebang walaupun masih ada sisanya, tetapi di situ banyak sekali yang sudah ditebang, di mana kayunya juga berserakan di situ dan seperti jadi tidak indah ya di situ dan tanah juga akan menjadi gersang, tempat penyerapan air pun akan hilang gitu ya, karena tanamannya sudah pada ditebang. Nah, di sini, di gambar kedua, di situ ada sekumpulan siswa dari sekolah tertentu yang mereka sedang mengikuti kegiatan penanaman kembali. Penanaman kembalinya bisa lihat di situ bahwa tanahnya itu tadinya tanah yang gersang atau tanah yang tidak ada tanamannya, tidak ada pohon besarnya. Nah, sama mereka ditanami tanaman supaya harapannya tanah yang tadinya gersang dapat menjadi tanah yang subur, tanah yang bisa menjadi tempat penyerapan air. Karena apa? Kalau bumi kita ini sudah kehilangan tanaman, tanahnya sudah gundul, tidak ada tempat penyerapan air, maka akan terjadi banjir. Nah, kalau sudah jadi banjir, itu akan menjadi sebuah apa ya, bencana untuk kita nih sebagai manusia yang membutuhkan air bersih gitu ya. Karena air banjir itu kan air kotor ya. Jadi hidup itu saling berkesinambungan dengan tanaman yang ditanam, dari tanaman yang ditanam lalu kemarin kita sudah belajar bahwa tanaman bisa menguap airnya, lalu membentuk awan, nanti akan terjadi hujan, nanti hujan turun ke tanah, diserap lagi eh, airnya oleh tanah, oleh tanaman, lalu digunakan oleh minum untuk hewan, untuk manusia gitu ya. Jadi kita saling terkait dalam kehidupan antar makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Lalu, di sini juga Ibu tuliskan ada keuntungan menjaga lingkungan. Yang pertama, kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Jadi, kalau misalnya kalian tinggal di tempat yang kumuh, kotor, banyak tikusnya, itu kan pasti bisa menyebabkan penyakit seperti diare, terus juga mungkin di tempat yang banyak genangan air yang tidak ditutup itu akan terjadi banyaknya sarang nyamuk, nanti bisa terkena yang namanya demam berdarah gitu ya. Nah,
Lalu lingkungan menjadi lebih sejuk. Coba kalau teman-teman mungkin pernah ke puncak atau ke daerah yang Kebun Raya Bogor lah, itu sejuk sekali Masya Allah ya, karena banyak tanaman, kita bisa menghirup udara yang bersih, tidak hanya polusi gitu ya. Jadi kalau lingkungannya bersih, lingkungannya menjadi lebih sejuk. Lalu kita bebas dari polusi udara seperti yang tadi Ibu bilang. Dan yang terakhir yang sangat penting untuk manusia adalah manusia, makhluk hidup, dan hewan sih, seluruh makhluk hidup berarti ya, itu sangat membutuhkan air yang bersih gitu. Gak mungkin kita minum pakai air yang kotor ya kan. Itu bisa menyebabkan diare, juga bisa menyebabkan berbagai penyakit serius yang lainnya gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya Allah sudah menciptakan lingkungan, menciptakan alam sebegitu sempurnanya, sebegitu indahnya, berarti kita sebagai manusia harus bijak dalam memanfaatkan lingkungannya. Dan kita harus serta-merta menjaganya juga gitu. Jangan cuma mau make tapi nggak mau ngejaga gitu ya. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke bahasa Indonesia, di mana di bahasa Indonesia kita kembali membahas tentang teks non-fiksi. Apa teks non-fiksi? Baik, kita ingat-ingat lagi. Ini ada di tema 6. Kalau tidak salah ya, apa tema sebelumnya pernah kita belajar, kita ingat lagi bahwa teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan. Contohnya kegiatan yang tadi tuh, kalau kita bikin cerita nih, menanam pohon kembali gitu. Ya, berarti itu sebuah fakta kan? Fakta bahwa kita melaksanakan hal tersebut. Sebuah kejadian yang memang kita lakukan. Itu termasuknya teks non-fiksi, di mana teksnya itu bukan berupa hayalan. Nah, kalau teks yang berupa hayalan disebutnya teks fiksi. Jadi tidak ada nonnya ya. Jadi fiksi kalau dia berupa hayalan. Kalau non-fiksi itu berisi fakta. Di mana kita dapatnya? Kita bisa dapat di surat kabar atau majalah, atau bisa juga kita dapat dari media elektronik seperti berita online gitu ya. Lalu contoh teks non-fiksi apa saja? Yang pertama ada jurnal sejarah, jurnal ilmiah, ada biografi, lalu ada karya sastra, lalu ada laporan berita. Nah, ini ya bisa teman-teman ingat bahwa teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi tentang fakta atau hal-hal yang benar terjadi. Ada contohnya dan juga ada di mana kita dapat menemukannya. Tadi kita udah belajar tentang teks non-fiksi. Sekarang kita ngebahas tentang contohnya nih. Coba teman-teman buka di halaman 2. Di situ kita 2 dan 3 ya. Di situ ada teks tentang perjuangan warga Grobogan mendapatkan air bersih. Nah, dari teks tersebut itu memang sebuah kejadian yang benar nyata dan benar memang terjadi setiap musim kemarau atau musim panas, di mana kalau kalian nanti baca keseluruhan, itu mengisahkan tentang sulitnya warga Grobogan untuk mendapatkan yang namanya air. Mereka harus berjalan sekitar, mereka harus berjalan jauh lah ya istilahnya, untuk mendapatkan air gitu. Atau mereka pun punya sumur di rumahnya, tapi itu kering gitu pada saat musim kemarau gitu. Nah, itu teman-teman bisa baca di situ. Nanti setelah teman-teman baca, coba teman-teman isi peta pikirannya. Apa itu peta pikirannya? Kurang lebih itu mirip dengan informasi penting yang bisa kita dapatkan gitu. Cuman di sini kita mencari informasinya, mendapatkannya dengan menggunakan pertanyaan. Nah, yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks? Coba nanti teman-teman lengkapi di situ, teman-teman baca dulu, nanti teman-teman bisa menjawab. Lalu yang kedua, di manakah peristiwa tersebut terjadi? Sudah terlihat jelas di judulnya. Itu ada perjuangan warga Grobogan mendapatkan air bersih. Nanti teman-teman bisa lihat lebih lengkapnya di mana, terus provinsinya di mana, kecamatannya apa, di situ nanti ada jelas di teksnya. Lalu yang terakhir, apa saja penyebabnya? Salah satu penyebabnya itu adalah penebangan pohon sembarangan, menyebabkan air bersih itu sulit untuk didapat. Jadi sumur-sumurnya pun ikutan kering. Jadi teman-teman baca dulu halaman 2 lalu dikerjakan di halaman 3 ya.
Oke, setelah melihat dan membaca dan menyimak halaman 2, teman-teman jadi tahu bahwa air itu memiliki fungsi dan manfaat yang berbeda-beda. Manfaat air itu terbagi menjadi 3, manfaat bagi hewan, manusia, dan tumbuhan. Yang pertama bagi hewan. Air bagi hewan itu berfungsi untuk pemenuhan makan, minumnya hewan, serta ada hewan yang tinggal di air. Pasti teman-teman tahu lah yang tinggal di air siapa? Ikan, betul. Dia juga makanannya juga ada di air, terus minumnya ya air laut gitu, kalau misalnya dia tinggal di laut gitu kan. Jadi, air ini berfungsi bagi hewan berupa pemenuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Nanti teman-teman boleh cari yang lebih lengkapnya manfaat bagi hewan. Lalu yang kedua, manfaat bagi tumbuhan. Untuk garis besarnya, tumbuhan ini membutuhkan air untuk membantu proses fotosintesis. Jadi proses fotosintesis selain membutuhkan matahari, juga membutuhkan air. Yang terakhir, bagi manusia, kira-kira buat teman-teman, apa sih manfaatnya air bagi manusia? Betul, untuk minum. Untuk minum, untuk mandi, untuk uminya mencuci mencuci sayuran, buah gitu ya. Bisa untuk memasak, untuk mengairi sawah, untuk para petani gitu. Jadi manfaatnya banyak sekali teman-teman, bisa lengkapi lagi untuk manfaat dan fungsi air. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, saatnya untuk tugas. Nah, jadi setelah teman-teman tadi sudah menyimak videonya yang mungkin sebentar aja, tapi insya Allah ada sedikit ilmunya yang bisa diambil. Nah, tugasnya untuk teman-teman adalah mengerjakan halaman 3 dan halaman 4. Seperti biasa, untuk teman-teman yang offline sekolahnya, tugasnya tidak usah difoto, tetapi nanti dikumpulkan pada saat akhir pembelajaran tematik di sekolah. Dan untuk anak-anak yang belajar dari rumah atau PJJ, silakan difoto, nanti dikirimkan, lalu ibu akan koreksi ya, seperti biasanya di WA. Oke, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan teman-teman membaca doa kafaratul majelis masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.